Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Nahriana MPD dan teman mahasiswa sekalian yang saya sayangi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada diskusi kali ini, kami akan membahas tentang peranan pendidikan kejuruan. Adapun aturan diskusi yang akan dilaksanakan yaitu: pertama, saat presentasi berlangsung diharapkan audiens untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Kedua, kami akan membuka sesi tanya jawab di mana tiap sesi terdiri dari 3 pertanyaan. Silahkan raise hand jika ingin mengajukan pertanyaan. Anda dapat menulis pertanyaan di kotak obrolan. Dan yang terakhir, pertanyaan akan dijawab pada sesi tanya jawab setelah presentasi. Adapun pembahasan dalam diskusi ini yaitu pengembangan sumber daya alam, peran kerjasama pendidikan kejuruan dengan lembaga atau instansi, dan peran pendidikan kejuruan dalam konteks tenaga terampil. Sebelum melakukan presentasi, perkenalkan, nama saya Ayu selaku moderator pada diskusi pagi ini dan anggota kelompok 4 yang lain yaitu Rati dan Luciana selaku pembaca materi. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita persilahkan kepada pemateri untuk membacakan materinya. A. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia berbasis pendidikan kejuruan tidak terlepas dari konsep dasar pendidikan kejuruan, yaitu program pendidikan yang secara langsung dikaitkan dengan penyiapan seseorang untuk pekerjaan tertentu atau untuk persiapan tambahan karir seseorang. Berdasarkan kajian Deddy Supriyadi, pendidikan kejuruan bertujuan untuk menjadikan manusia produktif, manusia kerja, bukan manusia yang menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Kemampuan kerja memberikan makna bagi kehidupannya. Manusia tanpa keterampilan kerja, apabila hasil dari proses pendidikan yang lama, berisiko menjadi manusia bukan hanya tidak produktif, tapi juga tenggelam di tengah masyarakatnya. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa manusia produktif adalah yang memiliki keterampilan kerja, tetapi bukan hanya terampil pada satu tingkat tertentu, melainkan siap dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan tuntutan ekonomi dan teknologi yang terus berkembang. Pengembangan sumber daya manusia menjadikan manusia yang tidak hanya produktif, namun harus memiliki sejumlah kemampuan, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah, kolaborasi melalui jaringan dan memimpin dengan pengaruh. Berikutnya lincah dan mampu menyesuaikan diri, inisiatif dan kewirausahaan. Komunikasi yang efektif baik tertulis dan tidak tertulis, mengakses dan menganalisis informasi, dan yang terakhir imajinasi dan daya hayal. Pengembangan sumber daya manusia adalah menjadikan manusia kerja yang memiliki kelebihan, bukan manusia yang hanya sebagai pengikut. Artinya manusia yang mempunyai inisiatif, cerdas, kreatif, pantang menyerah, menguasai teknologi informasi, dan menguasai pasar. Konsep pendidikan kejuruan dipersepsikan sebagai sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan berbagai bidang keahlian seperti bidang manufaktur, engineering, rekayasa, dan pariwisata. Sebagai sekolah kejuruan, tujuan program pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja profesional dan juga siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun fungsi pendidikan kejuruan yaitu: yang pertama, menyiapkan siswa menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang mampu meningkatkan kualitas hidup, mampu mengembangkan dirinya, dan memiliki keahlian dan keberanian membuka peluang, meningkatkan penghasilan. Yang kedua, menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja produktif, memenuhi keperluan tenaga kerja dunia usaha dan industri, menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan bagi orang lain, dan merubah status siswa dari ketergantungan menjadi bangsa yang berpenghasilan produktif. Dan yang terakhir,
menyiapkan siswa menguasai ipteks sehingga mampu mengikuti, menguasai, menyesuaikan diri dengan kemampuan iptek, memiliki kemampuan dasar untuk dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan. B. Peran kerjasama antara lembaga dalam pendidikan teknologi dan kejuruan. Dalam penyelenggaraan sekolah membutuhkan peran serta masyarakat seperti tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Keterlibatannya mulai dari kegiatan perencanaan, pengawasan, sampai evaluasi program pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan. Selain itu, untuk mendukung kegiatan prakiring, dibutuhkan kerjasama dengan industri yang mampu memberikan pelatihan siswa SMK. Kegiatan ini akan efektif untuk memperbaiki cara-cara kerja dan peningkatan mutu. C. Peran pendidikan teknologi dan kejuruan dalam konteks pemenuhan tenaga kerja terampil. Tenaga terampil adalah orang yang terlibat langsung dalam proses produksi, berada di front line. Tenaga terampil menunjuk pada kemampuan atau keahliannya diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, maupun pengalaman kerja. Misalnya, tukang kayu, montir, tukang servis barang elektronik, babysitter, dan lain-lain. Menurut Wardiman 1998, tenaga terampil diperlukan karena ada beberapa alasan, antara lain: 1. Tenaga terampil adalah orang yang terlibat secara langsung dalam proses produksi barang maupun jasa, karena itu menduduki peranan penting dalam menentukan tingkat mutu dan biaya produksi. 2. Tenaga kerja terampil sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan industrialisasi suatu negara. 3. Persaingan global berkembang semakin ketat dan tajam. Kerja terampil adalah faktor keunggulan menghadapi persaingan global. 4. Kemajuan teknologi adalah faktor penting dalam meningkatkan keunggulan dan penerapan teknologi. Supaya berperan menjadi faktor keunggulan, tergantung pada tenaga kerja terampil menguasai dan mengaplikasikannya. Tenaga terampil akan terwujud bila pendidikan menggunakan wawasan link and match, yaitu proses pendidikan yang memiliki 1. Wawasan masa depan, 2. Wawasan mutu, 3. Wawasan keunggulan, 4. Wawasan profesionalisme, 5. Wawasan nilai tambah, dan 6. Wawasan efisiensi. Dari hasil diskusi pagi ini, dapat saya simpulkan, pengembangan sumber daya alam berbasis pendidikan kejuruan tidak terlepas dari konsep dasar pendidikan kejuruan, yaitu program pendidikan yang secara langsung dikaitkan dengan penyiapan seseorang untuk pekerjaan tertentu atau untuk persiapan tambahan karir seseorang. Orang yang berpendidikan dan terampil berpeluang untuk dapat tampil beda, bahkan dalam keadaan krisis ekonomi sekalipun mereka tetap survive serta terhindar dari kemiskinan dan pengangguran. Terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan kepada dosen Dr. Randa Nahriana MPD.